mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sama. Ya. Di pagi hari ini kita akan mulai dengan proses pembelajaran. Pembelajaran kita di pagi ini kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia di bab 2. Pelajaran bahasa Indonesia bab 2 tentang buku Jendela Dunia. Ya, kita ketemu lagi. Di hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia tentang buku Jendela Dunia. Nah, ada anak-anak pernah dengar kata buku atau tidak? Nah, jadi buku, di dalam buku itu ada apa saja? Ada apa di dalam buku? Pengetahuan. Kalau di dalam buku ini ada ilmu pengetahuan. Kalau tanpa kamu membaca buku ini, kamu tahu ilmu pengetahuan atau tidak? Tidak. Tahu. Jadi harusnya buku ini harus apa? Harus dibaca dan harus dipelajari. Baru bisa kita pahami dan mengerti bahwa di dalam buku ini ada ilmu pengetahuan. Buat bagi peserta didik, bapak ibu guru, kalau mau pintar, mau berarti harus rajin belajar. Jadi mesti rajin membaca buku toh. Jadi sana dia bilang buku adalah jendela dunia. Buku jendela dunia berarti dari buku itu kita bisa mengetahui banyak hal. Banyak hal di buku itu ada ilmu pengetahuan toh. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang ada dalam buku itu. Ya. Di proses pembelajaran hari ini kita akan bahas ada 3 tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran. Di sana dia bilang melalui kegiatan membaca kelinci dan burung pipit, peserta didik dapat menyebutkan isi cerita serta sifat tokoh dalam cerita tersebut. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi latar dan permasalahan yang terjadi pada cerita tersebut. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui kegiatan menyimak dengan saksama, peserta didik mampu memahami unsur-unsur intrinsik pada cerita. Nah, kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Di sana ada selain bacaan yang berisi cerita, ada apa lagi? Ada apa yang kamu lihat? Gambar dari siapa? Kelinci. Di sana ada gambar kelinci dan ada burung di dahan pohon itu. Ya, sekarang baca
Ya, jadi cerita tersebut berjudul apa? Cerita tersebut berjudul Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Jadi kelinci kecil dan burung pipit ini apa yang terjadi dengan mereka? Hah? Dari bacaan tadi apa yang terjadi dengan mereka? Ya, kelinci kecil dia meringis atau menangis kesakitan karena dia kenapa? Jatuh, kenapa dia jatuh? Ya, pintar sekali, tepuk tangan dulu. Dia jatuh karena dia punya kakinya tersentuh pada batu sehingga mengakibatkan dia jatuh. Dan akhirnya dia apa? Menangis toh? Menangis karena dia merasa sakit. Nah, kenapa yang menyebabkan sehingga kelinci itu dia bisa keluar? Karena dia apa? Bosan. Ya, karena dia bosan. Dia melawan, dia punya orang tua. Dia punya ibu sudah bilang bahwa dia tidak boleh keluar, tapi dia keluar. Dia bilang apa yang melambai-lambai memanggil dia? Daun-daun wortel itu melambai-lambai panggil dia. Dia bilang, oh, dia bilang daun-daun wortel Pak Rusa itu memanggil dia. Jadi dia mau mengambil apa di kebun Pak Rusa? Wortel. Kalau kamu mau mengambil milik teman, kamu harus apa? Harus minta izin terlebih dahulu. Kalau kita tidak minta izin, berarti kita dituduh mencuri. Jadi setiap orang biar adik kakak di rumah, tetapi kalau mau perlu barang, mau perlu sesuatu harus minta izin terlebih dahulu. Ya, harus minta izin terlebih dahulu. Tapi yang terjadi, kelinci kecil ini dia tidak meminta izin, tapi dia hendak mau mengambil wortel Pak Rusa. Lalu kisah apa yang menasihati dia? Burung pipit. Burung pipit menasihati kelinci. Bilang apa? Bilang apa? Kalau mau ambil orang punya barang harus dulu. Nah, sekarang ibu guru mau tanya, di dalam cerita kelinci kecil dan burung pipit ini ada siapa-siapa saja yang di dalam cerita itu? Burung pipit. Satu apa? Kelinci kecil. Dua. Tiga. Keempat. Kelima. Kemudian ada juga selain tokoh-tokoh di dalam itu, kamu sudah mengetahui tentang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita kelinci dan burung pipit. Sekarang setelah kamu membaca bacaan tadi, ada tugas yang ibu guru mau kasih untuk kamu kerja. Sudah? Tugas ini ibu guru kasih langsung dikumpul. Baru kita bisa lanjut dengan proses pembelajaran lagi. Ada 5 pertanyaan yang harus kamu jawab. 5 pertanyaannya, siapa tokoh dalam cerita tersebut, di mana latar cerita itu berlangsung, kapan cerita itu berlangsung, apa masalah yang terjadi dengan si burung pipit dan kelinci kecil, kemudian apa pesan moral daripada cerita tersebut. Silakan kerja.
Ya, sebelum kita kerja, semuanya berdiri kita ice breaking dulu. Terima kasih. Silakan duduk. Dan masing-masing fokus untuk kerja. Lempar kerja peserta didik itu masing-masing dulu bekerja dengan baik. Tanpa bersuara. Lima nomor. Dan depannya itu bukan 5 nomor tuh. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Di mana latar cerita berlangsung? Kapan cerita ya? Oke. Yang selesai itu saja. Ya. KPD-nya sudah selesai, yang sudah selesai. Ya, tutup, kita bisa lanjut. Ya, di sini kita akan lanjut dengan proses pembelajaran materi kita saat ini. Kita lanjut, yaitu dengan setiap cerita yang kita baca memiliki bagian-bagian penting. Di dalamnya yang membentuk cerita tersebut ada bagian-bagian yang disebut dengan unsur apa? Unsur intrinsik dalam cerita. Yang pertama itu apa? Tema. Pintar. Apa lagi? Amanah. Apa lagi? Tokoh. Apa lagi? Apa lagi? Jadi ada berapa? 5. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi yang disebut intrinsik pada cerita itu ada tema. Tema itu tentang apa cerita tersebut. Tema berarti cerita tersebut itu tentang apa? Tahu? Judul daripada cerita itu tentang apa? Yang disebut dengan tema. Kemudian ada tokoh. Kalau cerita berarti di dalam cerita
Yang disebut amanat itu apa? Amanat. Amanat adalah Pesan moral. apa? Ya, pesan moral. Tepuk tangan dulu, bisa. Ya, ada pesan moral dari cerita tersebut. Hah? Kemudian apa lagi? Apa tuh Alur? Apa tuh? Ya, jalan cerita, pintar. Jadi Alur itu jalan cerita tentang cerita tersebut. Ya. Kemudian apa itu latar? Latar itu apa? Apa tuh? Ya, pintar. Tepuk tangan dulu. Berarti, ya. Luar biasa semangat. Ya, jadi latar itu kapan atau waktu di mana cerita itu dia berlangsung. Tadi cerita tentang pecahan tentang burung pipit dan kelinci kecil dan burung pipit itu terjadi di mana? Kebun Pak Prusa. Terjadi di mana? Kebun Pak. Ya, luar biasa, terjadi di kebun Pak Prusa. Pada waktu? Sore. Ya, terjadi di kebun Pak Prusa. Jadi latar itu di mana dan kapan cerita itu dia berlangsung dan dia terjadi. Ya, sudah mengerti? Sudah. Jadi tokoh itu apa? Tokoh itu apa? Tokoh adalah individu yang dibicarakan dalam Ya, tokoh adalah individu yang dibicarakan dalam cerita. Tema? tema adalah identitas siswa dan mengapa bentuk Tokoh. Tokoh? tokoh adalah individu yang dibicarakan. Kemudian alur. Latar. Ya, pintar. Luar biasa. Jadi itu yang disebut dengan unsur intrinsik pada cerita atau bagian-bagian dalam cerita. Jadi pasti dalam sebuah cerita tuh ada tokoh. Tokoh yang disebut tokoh berarti ada orang-orang atau hewan-hewan yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, tokoh, tema, alur itu semua yang disebut dengan unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik itu dia memiliki berapa bagian? Unsur intrinsik pada cerita itu dia memiliki berapa bagian? 5. Apa-apa saja ulang? Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, untuk itu kita, kalau kamu sudah pahami tentang unsur intrinsik, berarti kita ada namanya tugas. Ada sebuah tugas. Tapi sebelum itu Ibu Guru kumpul LKPD dulu. Tulis nama, jangan lupa tulis nama. Tulis nama. Sudah. Ya. Kumpul. Ya, jadi setelah kita mengetahui bagian-bagian dari unsur cerita atau intrinsik cerita tentang
cerita guru Pipit dan kelinci kecil, ada tugas kelompok yang harus kalian menyelesaikan. Ada tugas kelompok, ibu guru akan bagi tugas kelompok dan diminta kamu menyelesaikan tugas kelompok itu. Kemudian setiap kelompok dia maju untuk ini presentasi di depan, membaca dia punya tugas di depan.
menutup pelajaran